penanganan telepon masuk dalam bahasa Inggris. Saat kita menerima telepon, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ucapkan salam setelah mengangkat gagang telepon. Ketika telepon itu berdering, kemudian langsung kita mengangkatnya. Nah, untuk mengangkat telepon menggunakan tangan apa, kanan atau kiri? Ya betul adalah yang kiri, dan yang kanan itu adalah memegang alat tulis seperti pensil, ballpoint atau hal yang bisa untuk membuat catatan. Nah, ada beberapa indikator ketika suatu kantor itu mengangkat dering teleponnya. Yang pertama itu misalkan di dering pertama menandakan bahwa perusahaan itu sangat responsif terhadap komunikasi dari luar, jadi dia cepat tanggap. Kemudian adalah di dering kedua menandakan bahwa perusahaan itu sedang busy atau sedang sibuk tetapi tidak terlalu sibuk. Nah, makanya diangkat pada dering kedua, atau di dering ketiga menandakan bahwa perusahaan itu sedang sibuk sampai telepon ketiga berdering baru diangkat. Lebih baik ketika kita memiliki suatu perusahaan, dalam melakukan komunikasi itu saat langsung ada telepon itu langsung diangkat, menandakan bahwa perusahaan kita itu stabil atau responsif gitu terhadap komunikasi dari luar. Nah, setelah mengucapkan salam, biasanya salam dalam bahasa Inggris, karena kita sedang membahas tentang komunikasi dalam bahasa Inggris, ada 3 biasanya. Ada good morning untuk di pagi hari, good afternoon untuk di siang hari, dan good evening untuk sore ke malam lah. Tidak ada good night untuk telepon di malam hari. Di malam hari juga tetap menggunakan good evening, karena good night itu hanya untuk sleep atau hanya untuk tidur. Yang kedua, sebutkan nama dan instansi kamu, kemudian berikan tawaran bantuan. Contohnya kata-katanya seperti ini. My name is Soleh from Mediatama, how I can help you? Atau yang kedua, my name is Wawan from 4 Roda Company, how I can be an assistant. An assistant itu bantuan artinya. Kalau my name is Soleh from Mediatama, how I can help you, itu artinya my name is Soleh, nama saya Soleh, from Mediatama, dari Mediatama. Berarti Mediatama itu adalah nama instansi atau nama perusahaan. Kemudian how I can help you, bisakah saya membantu kamu, atau kalau secara eksplisitnya ada yang bisa saya bantu kalau di telepon bahasa Indonesianya, tapi kalau di Inggrisnya how I can help you. Nah, jadi setelah mengucapkan salam, kemudian yang menerima telepon itu adalah menyebutkan nama, instansi, dan memberikan tawaran bantuan. Jadi kalau disatukan misalkan seperti ini. Good morning, my name is Nia Aulia from Mediatama Company, how I can help you. Nah, seperti itu saat kita menerima telepon. Yang ketiga, saat menerima telepon, langkah yang ketiga adalah jika penelpon langsung menanyakan orang yang dituju, sebelum menjawab tanyakan terlebih dahulu namanya. Nah, misalkan tadi kita sudah mengucapkan salam, kemudian menjawab dengan nama, instansi, dan bantuan. Kemudian yang menerima teleponnya itu bilang gini, I want to speak with Mr. Parmin please. Nah, jadi dia pengen berbicara dengan Mr. Parmin. Mr. Parmin itu contohnya atasan kita. Nah, dia kan gak nyebutin tuh dia siapa dan dia dari mana, ujuk-ujuk aja pengen bicara sama atasan kita. Nah, kita wajib menjawab seperti ini. I'm sorry, may I know with whom I speak with? Atau may I have your name, sir, or ma'am? Nah, kita kan gak tahu ya itu yang nelpon itu perempuan atau laki-laki. Misalkan, itu udah kelihatan laki-laki, siapa tahu dia perempuan tapi suaranya seperti laki-laki atau sebaliknya. Maka lebih baiknya may I have your name, sir, or ma'am, itu artinya mohon maaf, boleh saya tahu dengan siapa saya berbicara. Mungkin nanti dia jawab, my name is Andi from 23 Company, I want to speak with Mr. Parmin, your director please, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan dia langsung pengen berbicara sama siapa, kita wajib tuh menanyakan dulu dengan siapa kita berbicara. Kata-katanya, I'm sorry, may I know with whom I speak with? Atau may I have your name, sir, or ma'am? Seperti itu.
Kemudian langkah yang keempat, setelah jelas identitas penelponnya, jawablah pertanyaan penelpon dengan bahasa Inggris dan sambungkan kepada orang yang dituju dengan terlebih dahulu menanyakan kebersediaan orang yang dituju. Dan sebelum kita menjawab, misalkan tadi yang nelpon itu Pak Andi, kita itu harus menanyakan dulu kepada pimpinan kita, dia mau berbicara atau tidak. Kalau misalkan mau berbicara berarti langsung disambungkan dari Pak Andinya ke Pak Parminnya. Kalau misalkan tidak mau berarti kita yang menghandle-nya. I'm sorry Mr. Andi, misalkan Mr. Parmin cannot disturb, please leave message to Mr. Parmin. Misalkan seperti ditanyakan, kalau misalnya maaf, berarti Indonesianya ya, maaf Mr. Parmin sedang disturb, itu sedang tidak bisa diganggu, ada pesan yang bisa disampaikan, leave a message itu, jadi kita yang menyampaikan ke atasan kita dan Mr. Andi menyampaikan ke kita. Tapi kalau misalkan perihalnya penting, biasanya tidak akan disampaikan ke kita sebagai sekretaris contohnya, berarti dia akan langsung berbicara kepada atasan kita. Yaitu etika saat bertelepon dalam bahasa Inggris. Berarti ini posisinya kita adalah melakukan panggilan telepon keluar, bertelepon. Sebelumnya kita telah membahas tentang etika melakukan panggilan telepon keluar, tadi menerima panggilan masuk. Nah, ini ada etikanya, etika saat bertelepon. Kita melakukan panggilan keluar. Step yang pertama atau langkah yang pertama, sediakan alat tulis, kertas, dan buku telepon di dekat pesawat telepon. Jangan sampai kita hanya bertelepon dengan meja kosong. Seperti kita mau balapan motor tapi kita nggak bawa motor. Nah, saat bertelepon juga kita harus menyediakan alat tempurnya. Alat tempurnya seperti alat tulis, kertas, buku telepon, dan hal-hal seperti blok not dan lembar pesan telepon. Kemudian step yang kedua, saat bertelepon dekatkan gagang telepon pada daun telinga dan mulut agar suara yang dihasilkan jelas diterima. Jangan sampai kita bertelepon tapi gagang teleponnya terlalu jauh, itu nanti suaranya akan samar-samar kepada yang menerima telepon, nggak kedengeran, nggak jelas. Kemudian yang ketiga, tentukan nama siapa yang akan ditelepon, jabatan dan perusahaannya sebelum melakukan panggilan. Sudah pasti, ini sudah pasti. Ini akan ditulis saat kita melakukan panggilan telepon keluar itu di block note, namanya catatan kecil. Jadi di block note itu isinya kepada siapa kita mau bertelepon, jabatannya apa, dan apa sih yang mau kita tanyakan atau informasi apa yang ingin didapatkan saat kita melakukan panggilan telepon keluar. Kemudian step yang keempat adalah atur napas, jangan sampai terengah-engah seperti orang yang dikejar-kejar gitu. Good morning, my name is baba gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi diatur napasnya supaya terdengar stabil, enak didengarnya. Kemudian langkah yang kelima, hindari penggunaan kata hello karena kurang sesuai digunakan dalam percakapan formal di kantor. Alangkah baiknya menggunakan salam. Itu yang tadi yang 3, good morning, good afternoon, atau good evening. Jangan sampai saat menerima telepon, halo, with me Aulia from Media Tama, how I can help you. Jangan gitu, tapi bagusnya good morning, my name is Aulia from Media Tama, how I can help you. Nah, bagusnya seperti itu. Kemudian yang keenam, antusias dan fokus dalam menyimak pembicaraan lawan bicara. Jangan sampai ketika kita sedang sibuk di kantor, kita menerima telepon, kemudian kita banyak mengerjakan hal lain, jadi yang ditelepon bisa diulang kembali, can you repeat the message, misalkan. Nah, tidak boleh seperti itu, kita harus fokus saat menyimak pembicaraan lawan. Kemudian nomor 7, tunjukkan perhatian dengan memberi tanggapan dengan cepat dan menyenangkan seolah-olah sedang berhadapan. Walaupun kita bertelepon ada jaraknya, tapi diusahakan kita tuh seperti berhadapan gitu komunikasi itu. Jadi enak dengan responsif. Misalkan dia bilang apa, dia bilang A, kita langsung jawab yes, oke. Misalnya seperti respon yang kecil tapi menandakan bahwa kita tuh masih memperhatikan yang bertelepon. Kemudian step yang ke-8, berbicara dengan menyenangkan dan tidak menyinggung perasaan. Menyenangkan itu misalnya pembawaannya berbeda tidak ketika
you can repeat the message dengan you can repeat the message. Nah, seperti itu kan menyenangkan itu. Jadi pembawaannya itu enak aja ketika kita berbicara. Dan tidak menyinggung itu biasanya seperti merendahkan, mencaci maki, menjelek-jelekan. Nah, tidak seperti itu ketika bertelepon. Kemudian step yang ke-9 adalah atur intonasi dan tempo bicara agar suara enak didengar. Nyambung kepada yang tadi, tidak terengah-engah. Nah, intonasinya adalah diatur dan tidak terburu-buru atau lama-lama. Kalau lama-lama, good morning, my name is Miaulia from Mediatama, how I can help you. Nah, itu kan lama banget ya, orang yang nelfonnya juga pasti greget kan, ini yang nelfon gini banget suaranya gitu. Kemudian yang terakhir, sebelum mengakhiri pembicaraan, tawarkan bantuan yang mungkin masih dibutuhkan. Apabila tidak, ucapkan terima kasih dan salam penutup. Jangan sampai hanya terima kasih saja dan lupa untuk salam penutupnya. Nah, karena di telepon itu mungkin ada berbagai situasi yang memungkinkan, di sini Ibu akan membahasnya. Penanganan telepon dalam berbagai situasi, karena di situasi di kantor itu kan tidak bisa diprediksi ya, kadang mungkin sibuk, kadang mungkin pimpinannya tidak ada di tempat, kadang mungkin yang telepon itu orang yang nggak dikenal, seperti itu. Nah, beberapa situasi dalam bertelepon di kantor yang perlu diperhatikan, di antaranya untuk situasi yang pertama, tata cara menerima panggilan telepon masuk dari luar melalui saluran langsung. Saluran langsung itu biasanya tanpa ada operatornya. Kalau misalkan kita nelpon misalkan mau order KFC, biasanya dia tidak langsung, dia ke pusatnya, dari pusat baru disambungkan kepada cabang. Nah, ini bagaimana cara kita menangani telepon masuk dari luar melalui saluran langsungnya langsung ke kantor kita. Langkah yang pertama yaitu menyebutkan identitas diri dan nama perusahaan tempat kerja, misalnya this is Alex from Azimut Company. Kemudian mengucapkan salam dalam bahasa Inggris. Salamnya itu tadi seperti good morning, good evening, or good afternoon. Selanjutnya menanyakan maksud dan tujuan menelpon. Contohnya, good morning, this is Isna from Tesla Company, how may we can help you? Nah, artinya selamat pagi katanya. Namanya Isna dari Tesla Company, bagaimana apa ada yang bisa saya bantu, intinya seperti itu. Jadi yang pertama adalah menyebutkan salam, kemudian nama perusahaan dan menawarkan bantuan. Yang kedua, situasi yang kedua adalah telepon masuk dari luar melalui saluran tidak langsung. Nah, berarti dia melalui operator terlebih dahulu. Agak berbeda yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu diawali dengan nama dan nama perusahaan, kalau di sini adalah nama dan bagian atau divisi, karena dia sudah tahu pasti telah menghubungi perusahaan kita, perusahaan pusatnya dulu baru ke bagian kita. Nah, untuk yang pertama adalah this is Hana from marketing division. Nah, katanya dia Hana dari divisi pemasaran. Kemudian mengucapkan salam good morning, kemudian menanyakan maksudnya. This is marketing division, what we can help you. Artinya di sini ada divisi pemasaran, katanya ada yang bisa saya bantu. Nah, contohnya runtutannya ketika ada telepon masuk dari luar, yang pertama kita ucapkan adalah misalkan this is Hana from marketing division, good morning. This is marketing division, what we can help you. Nah, pada intinya sama aja, adalah menawarkan bantuan. Tapi kalau misalkan yang langsung yang disebutkan pertama kali itu adalah nama perusahaannya, nama perusahaan pusat. Tapi ketika tidak langsung berarti dia telah menghubungi ke pusat baru disambungkan ke kita. Berarti yang disebutkan di kita adalah di divisi apanya, tidak usah menyebutkan nama perusahaan lagi. Nah, kalau misalkan salah sambung, ada telepon salah sambung, apa yang harus kita jawab? Nah, ada beberapa kalimat, contohnya I'm sorry, perhaps you make a wrong sale. This is PT Arta Jaya. Please recheck the number you dial. Nah, jadi mungkin dia mau nelpon ke PT
tuna-tuna. Nah, padahal yang dia telepon adalah PT Arta. Ucapannya, I'm sorry, perhaps you make a wrong call. This is PT Arta Jaya. Please recheck the number you dial. Artinya, mohon maaf, mungkin nomor yang Anda tuju salah. Ini adalah PT Arta Jaya. Tolong dicek kembali nomor panggilannya. Nah, seperti itu, tidak dengan marah-marah ya. Kemudian kalimat yang kedua, I'm sorry, perhaps you make an incorrect dial. This is ABC Company. Intinya sama aja. Untuk kata-katanya mungkin banyak pilihannya. I'm sorry, this is not HR department. Would you like to forward it to HR? Nah, itu mungkin dia mau misalkan menelpon ke marketing division, tapi ternyata dia masuk ke HR department. Nah, itu untuk kata-katanya. Kemudian untuk situasi selanjutnya, dari penelpon yang belum dikenal, atau mungkin itu pertama kali dia menelpon perusahaan kita, apa yang harus kita ucapkan? Nah, yang pertama adalah menerima telepon harus menanyakan terlebih dahulu keperluannya dengan jelas. Untuk katanya, how may we can help, atau how I can be an assistance. Nah, ada yang bisa saya bantu atau ada perlu bantuan. Nah, seperti itu. Kalau belum dikenal kita harus menanyakan dulu, tapi jangan lupa menanyakan untuk identitasnya. Nah, jika penelpon hanya ingin berbicara dengan pihak yang dituju dengan mengatakan maksudnya tetapi belum menyebutkan identitasnya. Seperti tadi contohnya Ibu telah jelaskan, misalkan dia pengen berbicara dengan Mr. Parmin, tapi dia lupa menyebutkan bahwa yang menelpon dan perusahaannya. Apa yang harus kita tanyakan adalah namanya. Untuk kata-katanya sama, I'm sorry, may I know with whom I speak with? Mohon maaf, dan kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara. Atau may I have the honor in knowing your name? Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Andanya itu bisa Anda ibu atau Anda bapak. Nah, jika penelpon sudah menyebutkan identitasnya, apa yang harus kita lakukan? Langkah yang pertama yaitu segera hubungkan telepon kepada orang yang dituju. Untuk kata-katanya, I will immediately connect you with Mr. Itu kurang T ya, mohon maaf. With Mr. Agus, atau ini kan ditahan dulu teleponnya sama kita. Mr. Agus will speak with you. Mr. Agus will speak with you. Please hold the line. Artinya, Mr. Agus akan berbicara denganmu. Tolong teleponnya jangan dimatikan. Itu seperti itu intinya. Jadi masih dalam sambungan artinya. Please hold the line. Jadi ditahan dulu teleponnya, jangan ditutup. Akan disambungkan kepada Mr. Agus. Contohnya yang nelpon itu pengen berbicara dengan Mr. Agus. Nah, situasi selanjutnya, apabila penelpon hanya mengatakan keperluannya saja dan mendesak terus ingin berbicara dengan pihak yang dituju, misalkan pengen banget gitu karena urgent banget dia pengen berbicara dengan orang yang dituju. Penerima telepon harus melaporkan terlebih dahulu kepada pihak yang dituju untuk meminta keputusan apakah mau menerima panggilan atau tidak. Jangan sampai karena kita merasa terdesak, ya udah nanti saya sambungkan, misalkan oke, I will connect you with Mr. bla bla bla. Tidak boleh seperti itu. Kita sebagai sekretaris harus profesional, harus menanyakan terlebih dahulu kepada atasan kita mau menerima atau tidak teleponnya. Situasi selanjutnya, jika penelpon hanya mengatakan identitasnya saja dan tidak mau menyampaikan keperluannya, yang harus kita lakukan, penerima telepon dapat mengatakan bahwa pihak yang dituju sedang tidak ada di tempat atau sedang tidak mau diganggu. Nah, dia pengen berbicara, dia sudah menyebutkan identitasnya, tapi dia tidak mau menyampaikan apa keperluannya dan atasan kita tidak mau menerima teleponnya. Artinya, berarti I'm sorry to tell you is currently busy, atau I'm sorry to tell you that the person you wish to speak with is now at a meeting and connect be disturbed. Jadi tidak bisa diganggu Miss Indrinya karena sedang sibuk. Selanjutnya adalah tata cara menerima panggilan telepon masuk dari penelpon yang dikenal. Berarti dia sudah beberapa kali menelpon kepada perusahaan kita. Nah, seperti halnya dalam bahasa Indonesia, menerima panggilan telepon dari orang yang sudah dikenal dengan bahasa Inggris pun tidak menanyakan maksud dan tujuannya lagi.
Kemudian meskipun demikian, penerima telepon harus tetap ramah dan bersahabat serta tetap memperhatikan tata cara bertelepon secara umum yang sopan dengan bahasa Inggris. Berarti kalau sudah dikenal, kita sudah tahu keperluan dan tujuannya apa, berarti tidak perlu ditanyakan lagi, kita hanya langsung menyambungkan kepada orang yang dituju, tetapi tetap harus dengan sopan dan bersahabat. Kemudian situasinya untuk tata cara menerima panggilan telepon masuk dari penelpon untuk pimpinan. Tata caranya pertama adalah menyebutkan identitas diri dan nama perusahaan, kemudian mengucapkan salam sesuai waktu saat itu, menanyakan keperluannya atau menawarkan bantuannya seperti how may I can help you atau whom you would like to speak. Artinya, bisakah saya membantu kamu atau dengan siapa ingin berbicara. Kemudian yang terakhir, setelah mengetahui identitas penelpon, langsung dihubungkan dengan pimpinan dengan menyebutkan nama telepon yang ingin berbicara. Jika izin dari pimpinan diperlukan, tanyalah pimpinan terlebih dahulu atas kesediaannya untuk menerima telepon. Jangan sampai langsung menyambungkan kepada pimpinan, sedangkan pimpinannya sedang sibuk atau misalkan sedang melakukan perjalanan dinas keluar. Itu kan jadi tidak etis ya artinya. Nah, kalimat yang digunakan untuk menanyakan kesediaan menerima telepon kepada pimpinan. Contohnya, excuse me Mr. Director, a person named Mr. Basuki from Lorraine Happy Industry wishes to speak with you. Would you accept this call? Katanya, permisi Mr. Director, itu nama atasan kita. Seseorang yang bernama Pak Basuki dari Lorraine Happy Industry berharap berbicara dengan Anda. Apakah Anda akan menerima panggilannya? Mungkin seperti itu. Atau good morning Mr. Device Director, in employee from Greatest Metallurgy Company would like to speak with you. Would you like to speak with him or her? Nah, itu katanya selamat pagi Mr. Vice Director, berarti atasan kita. Seseorang dari Greatest Metallurgy Company, perusahaannya itu nama perusahaannya, ingin berbicara dengan Anda. Apakah Anda akan berbicara dengannya? Nah, mungkin seperti itu. Tergantung ya perusahaan pimpinannya akan menerima atau tidak. Nah, demikian pemaparan yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.